Bagaimana kabarnya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik ya. Sudah pada selesai ulangan belum? Atau gimana yang bagi kelulusannya? Nah, ini juga kakak harap hasilnya semua memuaskan. Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Mars Berkat PA. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah IHMPA lagi online Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir dan jadikan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu diberkati dalam kesehatan dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Cuwi-cuwi, dubi-du dan shalalala. Cuwi-cuwi, dubi-du dan sukacita karena Tuhan sayang saya, siapa lagi sayang kamu semuanya.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang lagi di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami siapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Hari ini kakak akan bercerita tentang seorang wanita yang taat dan patuh kepada ibu mertuanya. Adik-adik, kira-kira tahu tidak siapa wanita yang hebat dan setia? Tapi adik-adik, harusnya kita baca dulu firman Tuhan ya, supaya kita tahu siapa wanita yang hebat dan setia. Nah adik-adik, kita buka kitab kita dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Nah adik-adik dibuka ya kitabnya dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Nah kalau sudah adik-adik kakak persilakan untuk membacanya di rumah ya. Adik-adik, tema pada minggu hari ini adalah hidup yang memberi hidup. Sebelum kakak bercerita, kakak punya video lah adik-adik. Nah adik-adik bisa lihat ya, simak videonya dengan baik. Silakan. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku.
Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Adik-adik, sudah lihat kan videonya? Kira-kira sudah tahu belum jawabannya siapa wanita yang hebat dan setia? Ya benar adik-adik, siapa? Namanya adalah Ruth. Nah adik-adik yang dikasihi, ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari Ruth. Nah, yang pertama, iman yang benar melahirkan kasih yang setia dan jujur. Maksudnya apa ya Kak? Nah maksudnya adik-adik, Ruth mau merasakan kesusahan Ibu Naomi yang sudah kehilangan suaminya beserta anak-anaknya adik-adik. Adik-adik, kasih Ruth kepada Naomi adalah kasih yang tulus, bukan kasih yang bersyarat. Kasih yang bersyarat itu seperti apa ya? Kasih yang bersyarat itu adalah kasih yang tidak mengharapkan imbalan adik-adik. Itulah yang Ruth berikan kepada Naomi, yaitu kasih yang tulus. Nah adik-adik, poin yang kedua yang kita harus teladani dari sikap Ruth yaitu iman yang benar melahirkan perbuatan yang benar adik-adik. Artinya apa adik-adik? Artinya adalah penyertaan Tuhan selalu kepada Ruth itu yang sangat penting. Nah, Ruth menunjukkan iman percaya lewat perbuatannya dengan cara bekerja keras sebagai pemungut sisa-sisa jelai gandum di ladangnya siapa adik-adik? Di ladangnya Boas. Nah, tapi Ruth walaupun dia menjadi pemungut jelai gandum di ladangnya Boas, milik Boas, dia tidak malu adik-adik. Dan dia pun tidak merasa lelah. Dan hasilnya itu untuk siapa adik-adik? Yaitu untuk menghidupi ibunya, yaitu siapa? Naomi adik-adik. Dan tidak pernah diduga oleh Ruth bahwa bekerja di ladangnya gandum milik Boas dan bertemu pemilik ladang tersebut adalah Boas. Dan akhirnya adik-adik apa? Dan akhirnya Ruth menjadi istrinya Boas. Adik-adik, melalui cerita ini kakak mau menyampaikan sesuatu hal yang harus diketahui seperti Ruth yang setia kepada Naomi. Nah, setia itu tidak hanya setia kepada teman atau orang tua, tetapi kakak ingin adik-adik juga setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan. Karena adik-adik, Tuhan sangat sayang kepada adik-adik dan Tuhan selalu memberikan berkat setiap hari yang baru dan memberikan kesehatan untuk adik-adik dan semua orang. Maka dari itu adik-adik, kakak di sini juga mau mengingatkan kepada adik-adik supaya adik-adik harus setia. Setia kepada siapa adik-adik? Setia kepada Tuhan. Sama seperti siapa? Sama seperti Ruth. Nah, setia kepada janji Tuhan, setia kepada perintah yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Apa sih adik-adik perintah-perintah Tuhan? Pasti sudah tahu ya adik-adik ya. Perintah kepada Tuhan itu yaitu kakak beri contoh ya, misalnya selalu berdoa, terus selalu apa? Selalu keimpah, dan juga adik-adik selalu menghormati orang tua, dan juga adik-adik juga harus saling mengasihi. Itu adalah perintah-perintah Tuhan yang harus adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik, ketika adik-adik mau melakukan perintah Tuhan, adik-adik akan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat. Nah, dan juga adik-adik harus taat kepada perintah Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita semua adik-adik. Dan adik-adik juga harus ingat, mengasihi itu tidak harus melihat ketika orang itu baik kepada kita, baru kita mau mengasihi mereka.
Seharusnya kita mengasihi kepada siapapun yang memberikan pertolongan maupun yang tidak baik kepada kita. Contohnya misalnya musuh kita sendiri adik-adik atau orang yang kita tidak sukai. Kita juga harus memaafkan. Karena adik-adik memaafkan itu adalah salah satu dari sikap mengasihi. Nah, kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan karena apa yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Apa-apa saja sih adik-adik berkat itu yang Tuhan berikan kepada kita adik-adik? Contohnya adalah berkat kesehatan, terus apalagi adik-adik? Dan juga berkat setiap kali kita mau pas bangun tidur, kita sudah adik-adik? Bernafas, itu adalah berkat yang luar biasa kepada kita. Patutlah kita harus bersyukur atas anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Biarlah adik-adik boleh meneladani seperti Ruth yang selalu mengasihi dan setia kepada Naomi. Adik-adik juga boleh lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dadah! Nah adik-adik, untuk aktivitas kelas TK seperti ini adik-adik ya. Dan untuk aktivitas kelas kecil dan tanggung seperti ini. Adik-adik jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh adik-adik ya. Kalau merasa kesulitan bisa bantu sama mama dan papa ataupun sama kakak. Selamat mengerjakan. Dadah! Merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 277, Tanganku Hendak Dipakai. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kakak-kakak yang sini akan memimpin kita untuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami, yang boleh kami rasakan setiap harinya, bahkan hingga saat ini. Tuhan masih menyertai kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat beribadah secara virtual dan bersyukur karena kasih penyertaan, anugerah Tuhan kepada kami sebagaimana kami ada. Terima kasih pula hari ini Tuhan perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami dan firman ini dapat menjadi pertolongan di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, ajarkan kami senantiasa memiliki iman percaya seperti Ruth, sebagaimana iman yang melahirkan kasih setia yang tulus dan jujur, yang berdampak nyata pada kasih setianya kepada ibu mertuanya, Naomi. Dan juga Tuhan, mampukan kami memiliki perbuatan seperti Ruth, yakni bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ibu mertuanya, sehingga membawa perubahan baik yang berarti di dalam hidupnya. Tuhan,
Berkati selalu kami anak-anak-Mu menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan perintah orang tua, menjadi anak yang baik, dan bisa menjadi berkat untuk orang di sekitar kami. Bapa yang di sorga, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik kami yang telah melewati ujian kelulusan sekolah dasar. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang telah membantu mereka dalam belajar melalui berkat uluran kasih-Mu kepada guru, karyawan sekolah, teman-teman, dan dukungan keluarga dan orang tua mereka, sehingga adik layan kami berhasil melewati ujian dan berhasil menyelesaikannya dengan baik. Tuhan juga menyertai adik-adik layan kami agar tetap bertekun, setia, sabar dalam perjuangan mereka selanjutnya dalam lingkungan barunya. Dan juga kami berdoa ya Bapa untuk adik-adik layan yang telah melewati ulangan kenaikan kelas. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam setiap usaha mereka sehingga mereka mampu melewatinya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati masa depan mereka yang masih terbentang jauh ke depan. Bapa di sorga juga menyertai adik layan kami untuk semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Serta Yesus ajarkan kepada kami yang selalu berkenan kepadamu dan sesama kami. Bapa yang di sorga, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja yang akan mempersiapkan untuk diadakannya ibadah kembali di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati pendeta dan pemimpin gereja, presbiter yang harus melakukan social distancing. Ya Tuhan, bantulah mereka menggembalakan jemaat dan cara-cara yang kreatif untuk menaruh kasih atas kota ini, dan juga jemaat yang ambil bagian di dalamnya untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami agar tetap aman dan sehat. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu di masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami pada hari ini, supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang semakin taat dan semakin takut akan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan barusan dapat kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Berkati selalu setiap adik layan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Walaupun dalam keadaan saat ini belum membaik dan sekolah masih tetap melalui online, kami mohon supaya Tuhan tetap memberi roh kecerdasan dan roh ketaatan terhadap adik-adik dalam memperoleh pelajaran yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru mereka. Jadikan kami sebagai anak yang mau dengar-dengaran pada orang tua dan mau melakukan setiap tugas kewajiban kami sebagai anak ketika kami berada di rumah-rumah. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga senantiasa selalu memberkati setiap orang tua dan keluarga kami, terlebih dalam keadaan pandemi seperti ini, karena orang tua kami ada yang masih harus tetap bekerja di luar rumah. Berikanlah kesehatan dan tuntunan pada setiap orang tua kami Tuhan, supaya mereka dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan selalu menguatkan dan memampukan orang tua kami dalam merawat dan mengasuh kami dengan kasih sayang daripada-Mu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena telah menambahkan setahun usia pada adik layan kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dalam situasi dan keadaan apapun Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan yang memberi kesehatan juga berkat yang melimpah. Karena kami percaya Tuhan, semakin hari Engkau akan terus mendewasakan kami dengan kasih dan cinta-Mu yang luar biasa terhadap kami. Sertai keadaan bumi saat ini Tuhan, karena wabah COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat, membuat kami menjadi panik untuk menjalani kegiatan kami.
Kuatkanlah tim medis yang saat ini menjadi garda terdepan ya Tuhan. Setiap orang yang sudah Tuhan percayakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam merawat pasien yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan, kesabaran, kesehatan kepada mereka. Tuhan angkat segala beban dan keraguan di hati atau pundak mereka, supaya mereka selalu yakin dan mau menyerahkan segala rasa khawatir mereka kepadamu. Kami percaya Tuhan, bahwa pandemi ini sanggup Engkau atasi, walau kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi kami yakin bahwa Tuhan sedang mempersiapkan keadaan yang baik, bahkan sangat baik di dalam kehidupan kami. Berikan kesembuhan kepada setiap pasien ya Tuhan, baik pasien COVID-19 dan pasien dengan penyakit yang lain, pasien yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Tuhan sentuh bagian tubuh mereka yang sakit, Tuhan beri kesehatan melalui obat dan makanan yang mereka konsumsi. Kami berdoa juga untuk adik lain kami yang saat ini sedang menghadapi ulangan umum kenaikan kelas. Tuhan berikan hikmat dan kecerdasan pada adik lain kami, berikan konsentrasi kepada mereka pada saat mereka mengerjakan belajar, agar mereka dapat mengerti dan memahami pelajaran dengan baik. Begitu juga mereka mengerjakan ulangan tersebut Tuhan. Tuhan berkati adik-adik lain kami, Bapa kami Yesus Kristus yang ada dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khusus bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau memberkati kekuatan bagi bangsa kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami bisa melewati semua ini bersama-sama dengan sikap yang patuh pada aturan pemerintah untuk menjaga kesehatan kami dan keluarga. Tidak lupa juga kami mendoakan untuk pemimpin negara kami ya Tuhan, baik di tingkat nasional sampai daerah. Kiranya Tuhan berkati hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil dan yang takut akan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja kami ya Tuhan. Biarlah gereja kami selalu Tuhan sediakan apapun yang kami butuhkan, dan biarkanlah gereja kami boleh menjadi wadah kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa buat para pendeta dan segala majelis, biarlah Tuhan saja yang pelihara mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan, memberikan kekuatan serta kesehatan agar mereka selalu setia dalam pelayanan dan semakin mencintai Kau ya Bapa. Demikianlah doa syafaat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdiri. Tetapi sebelum itu kita akan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Bersama
Adik-adik, kita akan berdoa penutup. Sebelum kita berdoa, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan kiranya apa yang kami dengarkan mulai keluar firman Tuhan dapat kami pergunakan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami anak-anakmu ya Tuhan yang masih dalam hidup di rumah Tuhan. Berkati kami dalam belajar kami di rumah, maupun segala tugas kami di rumah. Semoga situasi ini bisa cepat pulih kembali Tuhan dan kami bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya Tuhan. Dan berkati juga kesehatan kami dan orang tua kami yang selalu senantiasa melindungi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.